Assalamualaikum Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mengadakan presentasi di bawah topik permasalahan dalam transfer pricing. Berikut ini adalah anggota kelompok 2. Pada presentasi kali ini akan ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Pertama, teori dan konsep transfer pricing. Kedua, pemisahan akun. Dan yang ketiga, elaborasi prinsip-prinsip arm's length. Kita langsung masuk ke subtopik yang pertama, teori dan konsep transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multisatuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Eden dalam Darussalam dan Sepriadi mengistilahkan transfer pricing manipulation dengan suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan transfer pricing antara lain manipulasi pada harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum ataupun pada biaya overhead, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha, seperti dummy company, letter of box company, atau reinvoicing center. Peraturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika: pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. Kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Aturan ini juga menyebutkan metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing, yaitu: pertama, metode perbandingan harga, kedua, metode harga penjualan kembali, ketiga, metode biaya plus, keempat, metode pembagian laba, dan yang kelima, metode laba bersih transaksional. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, pemisahan akun. Menurut Luc Vierman, agency teori merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen. Berdasarkan agensi teori, pemegang saham mengharapkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak seoptimal mungkin. Jensen dan McLean mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih melibatkan satu orang untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar, ia menggambarkan 2 bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dengan pemegang saham dan antara manajer dengan pemberi saham.
Berikutnya kita masuk ke subtopik yang ketiga, elaborasi prinsip-prinsip arm's length. Bahwa transaksi antara pihak-pihak yang independen adalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar dan mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Mengingat bahwa transaksi afiliasi yang melibatkan wajib pajak dengan pihak afiliasinya dapat digunakan sebagai alat untuk menghindarkan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi tersebut. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi antara wajib pajak dengan pihak afiliasinya dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Penjelasan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa maksud ditiadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para wajib pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya seperti metode pembagian laba dan metode laba bersih transaksional. Demikian juga dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan bahwa dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Dengan demikian, pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi afiliasi pada hakikatnya adalah suatu pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi tersebut. Jenis transaksi afiliasi antara lain: pertama, transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud. Kedua, transaksi pemberian jasa intragrup. Ketiga, transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud. Keempat, transaksi pembayaran bunga. Dan yang kelima, transaksi penjualan atau pembelian saham. Pedoman pemeriksaan pajak terkait hubungan istimewa disusun untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yakni studi kasus. Dikutip dari inilah.com. Hak angket DPR RI terkait dugaan transfer pricing Adaro adalah pintu masuk menuju kasus serupa di perusahaan lain. Kasus seperti ini tak ubahnya puncak gunung es yang menjadi contoh buruk bagi publik. Adanya kasus transfer pricing antara PT Adaro Indonesia dengan anak perusahaannya yaitu Cold Trade Service International Pte Ltd telah menunjukkan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sistem harga transfer sejatinya merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli, serta terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Namun praktik yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, sering tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, atau tidak sesuai dengan mekanisme sistem harga transfer yang sesungguhnya, di mana perusahaan melakukan praktik transfer pricing ini hanya untuk menghindari pungutan pajak dalam negeri, supaya penghasilan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi. Menurut Zain, kebijakan transfer pricing multinasional bertujuan memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar, evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, penghindaran pengendalian devisa,
mengontrol kredibilitas asosiasi, meningkatkan laba joint ventura, reduksi resiko moneter, mengamankan cash flow anak atau cabang di luar negeri. Maka seharusnya transfer pricing dilakukan untuk tujuan perusahaan. Namun dalam kasus Adaro, transfer pricingnya dilakukan untuk memfasilitasi para pemegang saham untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, bukan untuk memfasilitasi perusahaan mendapatkan keuntungan. Maka terjadi disfungsional. Timpangnya harga transfer yang dilakukan antara Adaro dengan anak perusahaannya apabila dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara internasional sebenarnya juga telah melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan nomor 11 tentang pajak pertambahan nilai mengatur transaksi yang berhubungan dengan transfer pricing. Pasal ini berbunyi, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Oleh karena itu sebenarnya dibutuhkan peran langsung dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus Adaro ini di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia lainnya. Apabila pemerintah kurang tanggap dalam mengantisipasi praktik-praktik penyalahgunaan sistem harga transfer ini, maka sangat wajar bila kedepannya pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang, karena perusahaan-perusahaan yang lain tentunya akan meniru cara yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Adanya berbagai undang-undang yang mengatur mekanisme harga transfer antar anak perusahaan yang masih dalam satu grup seharusnya bisa mempermudah pemerintah untuk mencegah kasus Adaro ini terulang. Keberadaan Undang-Undang Perpajakan Nomor 10 Tahun 1994, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 04-PJ.7-1993 dan UU lainnya seharusnya bisa memberi kekuatan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi perusahaan yang menyalahi aturan. Ketika seluruh elemen, baik itu elemen dari pemerintah atau perusahaan, berkomitmen menjalankan kewajibannya, maka akan sangat mudah mencegah sistem transfer pricing yang dijalankan oleh perusahaan dalam negeri menjadi disfungsional serta mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar, misalnya seperti yang dilakukan PT Adaro Indonesia, telah memberikan efek negatif bagi Indonesia. Karena jika dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan bagi negara. Berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri sudah akan memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Belum lagi dampak-dampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana untuk pelayanan masyarakat, berkurangnya dana bantuan atas subsidi dari pemerintah. Selain dari penghindaran pajak, kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia dari praktik semacam ini dapat dikatakan tidak sebanding. Karena masyarakat Indonesia yang dalam kasus contoh ini juga diposisikan sebagai salah satu pasar target dari perusahaan tersebut, hanya menjadi layaknya sapi perah yang tidak mendapat imbalan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.